Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) yang dibentuk untuk mengusut dugaan etik Hakim Konstitusi kembali menggelar persidangan Rabu 1 November kemarin. Sidang digelar terbuka dengan agenda pemeriksaan pelapor yakni Tim Pembela Demokrasi Indonesia atau TPDI, Petrus Celestinus, dan Sekjen Komite Independen Pemantau Pemilu yakni Kaka Suminta. Persidangan dilakukan untuk mendengar argumentasi dari para pelapor yang melaporkan para hakim Mahkamah Konstitusi yang dianggap melakukan pelanggaran etik setelah memutuskan perkara nomor 90 PUU 21/2023. Petrus sendiri melapor terkait putusan Mahkamah Konstitusi soal batas usia Capres-Cawapres yang dinilainya merusak marwah MK dan tidak bersifat final dan mengikat. Tidak hanya sidang terbuka, MKMK juga menggelar sidang tertutup untuk para hakim Mahkamah Konstitusi diantaranya Saldi Isra, Suhartoyo, dan Mahanan Sitompul. Poin besarnya pertama, kita minta Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang dipimpin oleh Prof. Jimli Asidiki supaya memperhatikan apa yang sudah dikemukakan oleh pelapor di dalam laporannya, sebagaimana juga sampai saat ini masih menjadi pergunjingan masyarakat 1 bulan ini soal mahkamah keluarga, khususnya hubungan kekerabatan ipar antara Presiden Jokowi dengan Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman, sehingga posisi Mahkamah Konstitusi sejak Mei 2022 sampai sekarang tersandera kemerdekaan dan kemandiriannya akibat dari hubungan nepotisme itu. Maka kita minta persoalan ini harus menjadi perhatian Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dalam perkara ini agar segera membebaskan lembaga ini. Karena lembaga ini masih memikul beban tugas yang sangat besar yang sebentar lagi akan semua mengarah ke sini, yaitu sengketa Pilpres. Ya, selamat malam pemirsa. Pasca putusan dari Mahkamah Konstitusi yang tidak hanya menuai polemik tetapi sampai berdampak kepada pelaksanaan sidang kode etik dari Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK yang tampaknya menemukan adanya masalah yang terjadi terkait dengan keputusan MK terkait dengan batas usia Capres dan Cawapres tersebut. Dan kita juga masih menunggu bagaimana MKMK ini tidak memihak kepada kekuatan politik manapun atau bisa bersikap objektif dan berpikir secara konstitusional sesuai dengan marwah dari Mahkamah Konstitusi itu sendiri, dan nantinya pada tanggal 7 November 2023 bisa memutus seperti apa pelanggaran atau seperti apa nasib dari para hakim Mahkamah Konstitusi yang saat ini sedang dilaporkan. Ambisi politik dinasti, kemudian juga marwah Mahkamah Konstitusi ini dikhawatirkan bisa ternodai dan menjadi tema pembahasan dalam episode One on One malam hari ini. Bersama saya, Fani Imaniar. Ya pemirsa, laporan masyarakat terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi soal batas usia Capres dan juga Cawapres ini tentunya harus ditanggapi serius oleh MKMK. Dan sampai dengan saat ini kami juga masih memantau bagaimana rangkaian dari persidangan kode etik atas beberapa nama termasuk untuk Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman ini sedang berlangsung. Dan bagaimana kita bahas dari perspektif hukum tata negara. Kami akan dalami malam hari ini bersama dengan Profesor Juanda selaku pakar hukum tata negara Barajaya. Selamat malam, saya sapa terlebih dahulu Prof. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prof, kita tahu dalam rangkaian persidangan kode etik ini bahkan laporannya banyak sekali ya masuk dari pakar hukum tata negara. Kalau dari Anda sendiri salah satu yang juga ikut melaporkan beberapa nama dari majelis hakim? Ya, secara fisikly tidak, tetapi secara kejiwaan, napas, semangat, saya pikir saya ada di situ. Ya. Termasuk yang kecewa juga ya dengan bagaimana proses persidangan? Ya, tentu saya kecewa karena saya tahu persis soal ya prinsip hukum tata negara dan hukum konstitusi
ya bagaimana harusnya hakim konstitusi memutuskan sebuah perkara, kan saya tahu itu. Oleh karena itu saya sangat kecewa, dan walaupun sebelumnya saya mengatakan saya memuji hakim konstitusi karena 3 putusan sebelumnya hakim konstitusi melakukan putusan yang benar, on the track, memperlihatkan sebuah putusan yang adil, kenegarawan, dan sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45. Tapi setelah itu, ya, dengan putusan 90 saya berbalik arah dan berbalik rasa. Sangat kecewa sekali. Kalau bahasa anak sekarang ilfil, Prof. Enggak juga, tetapi saya melihat begitu kelihatannya kayak pesawat terbang setelah naik terus langsung turun, begitu tajam sekali, berbeda antara 3 perkara sebelumnya. Yang diputus memang saya harap, dan memang banyak orang berharap seperti itu, tetapi setelah itu langsung bermanuver, saya katakan, secara hukum. Dan di sini saya melihat ada inkonsistensi antara 3 putusan sebelumnya dengan putusan nomor 90. Ya, di samping ada inkonsistensi, cacat konstitusional, dan saya mengatakan itu adalah merupakan terobosan hukum yang menyimpang. Ya, kenapa dikatakan terobosan hukum yang menyimpang? Terobosan hukum itu boleh, tapi jangan menyimpang. Ya. Jadi kenapa disebut menyimpang, Prof? Menyimpang tidak sesuai dengan pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Dasar 45, di mana pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Dasar 45 jelas dikatakan bahwa syarat calon presiden, calon wakil presiden itu diatur lebih lanjut dengan undang-undang. Nah, artinya makna norma konstitusi seperti ini mengatakan bahwa ini merupakan wewenang pembentuk undang-undang soal syarat-syarat. Berarti harusnya soal syarat-syarat. ya? Open legal policy ini yang dimaksud ini. Artinya soal syarat-syarat calon presiden itu wewenang pembentuk undang-undang. Silakanlah pembentuk undang-undang yang mengatur. Legislatif lembaganya kan. Dengan demikian, kalau itu diserahkan kepada pembentuk undang-undang, maka itu tidak menyimpang. Tapi karena itu diambil alih oleh yudikatif, ya? MK, dan itu bukan wewenang MK, menurut saya inilah yang menyimpang. Dan disitulah pintu masuk sehingga berakumulasilah berbagai isu, berbagai persepsi dan tafsir-tafsir, termasuk ada tafsir-tafsir artinya melanggar kode etik. Nah, oleh karena itu sekarang bergulirlah ya pengaduan pelanggaran kode etik. Dan oleh karena itu saya berharap kebesaran, kapabilitas, integritas Prof. Jimli jangan coba-coba bermain dengan ranah-ranah yang non politik. Ini ditunggu oleh bangsa, rakyat Indonesia, dan ini merupakan sebuah sejarah ya untuk pemilu 2024. Jangan bermain dengan ranah politik maksudnya. Jangan bermain di ranah politik, dan jangan terjadi perselingkuhan hukum. Jadi ada perselingkuhan politik, ada perselingkuhan hukum. Nah, hukum itu jangan diselingkuhkan. Jadi biarlah bermain di atas relnya, di atas prinsipnya, di atas azasnya, di atas teorinya. Nah berarti tidak hanya prosesnya begitu, Prof. Sampai akhirnya pengambilan keputusan yang akhirnya melahirkan ada aturan baru dalam putusan Mahkamah Konstitusi atau undang-undangnya begitu yang diputus oleh Mahkamah Konstitusi. Walaupun cacat tadi katanya Prof. Juanda, ya hasilnya apa boleh buat final and binding. Gimana, Prof? Ya, benar. Inilah antara pandangan ilmiah akademis ya dengan pandangan hukum positif. Kalau menurut hukum positif bahwa ini adalah final and binding. Artinya tidak ada upaya hukum lain yang bisa kita lakukan. Yang kita lakukan dia saat diucapkan ya saat itu juga berlaku dan mengikat. Nah, oleh karena itu berarti walaupun cacat, walaupun kecewa, secara hukum positif ya
berdasarkan mazhab positivisme, legisme yang dikenal dalam mazhab filsafat hukum harus diterima. Ya. Makanya ya nama-nama pasangan calonnya juga sudah resmi ya didaftarkan Nah, ya. itu. Berangkat dari hasil putusan Mahkamah Konstitusi. Nah, itu pandangan hukum positif. Oke. Tapi pandangan ilmiah akademis saya mengatakan bahwa sebenarnya berdasarkan undang-undang kekuasaan kehakiman, kalau ini terbukti dan saya kuat menduga Ini terbukti. ini dapat dibuktikan. Oke. Jadi bukan terbukti lagi, tapi dapat dibuktikan dengan alat bukti, dengan argumentasi para pengadu itu sendiri, ya. Tinggal lagi adalah apakah berani? Ya, mau atau tidak? Berani, mau oke, tapi tidak berani, Oh. ya. Nah, jadi mau plus berani. Nah, secara psikologis, secara akademis, saya sangat meyakinkan, sangat percaya Prof. Jimli dan Prof. Bintan Saraghe. Saya tahu selama ini integritas, kredibilitas beliau baik secara hukum maupun secara integritas sudah dapat teruji selama ini ya, dapat dipertanggungjawabkan. Namun apakah berani dengan kondisi seperti ini menghadapi tembok-tembok besar politik, kekuasaan? Nah, kalau ini berani demi tegaknya konstitusi, demi tegaknya undang-undang, demi tegaknya hukum, demi tegaknya etika, saya berharap lakukanlah saat ini Prof. Jimli dan kawan untuk meninggalkan legasi yang bagus, ya. Kepakaran Prof. Jimli dan kawan-kawan ya diujilah di sini. Oke, jadi yang dipertaruhkan tidak hanya nama baik dari para majelis hakim yang ya saat ini sedang bekerja begitu di proses persidangan kode etik, tetapi juga nama baik Mahkamah Konstitusi itu sendiri berarti ya Prof, Ya. apapun nanti hasil putusannya. Ya, benar. Oke. Jadi inilah kita berharap dengan tim yang cukup bagus ini ya, walaupun ada yang meragukan tapi saya tidak meragukan ya. Ya. Kalau misalnya ternyata putusannya tidak sesuai dengan ya permintaan tanda kutip ya apa ya namanya harapan publik bagaimana Prof? Ya saya kira tunggu masyarakat akan menilai Prof. Jimli ada apa, mengapa, Oke. kenapa, Oke. seharusnya tidak begitu, harusnya begini. Nah, ya konsekuensinya Prof. Jimli sendiri yang secara pribadi akan menuai dan secara publik Mahkamah Konstitusi itu sendiri ya akan terus terdegradasi kewibawaannya, marwahnya, dan masyarakat akhirnya tidak percaya. Publik mengatakan Semakin tidak percaya sih semakin tidak percaya, narasinya ya. semakin tidak percaya. Terus apalagi? Oh, ada yang mengatakan lebih bagus dibubarkan aja Mahkamah Konstitusi ini. Padahal pemilu 2024 sebentar lagi akan dilaksanakan. Nah, oleh karena itu ini adalah merupakan kekecewaan publik apabila bermain-main di ranah non hukum ya terhadap apa yang sudah dipercaya oleh negara, oleh publik terhadap MK ini. Oke. Ya akhirnya kan ya kita tidak mau buat apa lagi. Tapi saya masih percaya dan mudah-mudahan Prof. Jimli mendengar hati nurani rakyat bangsa Indonesia sekarang ya berdasarkan data, berdasarkan saksi, berdasarkan argumentasi si pengadu itu sendiri. Nah, kecuali kalau memang lemah aduannya, pengaduannya itu. Tapi cukup kuat kalau dari Tapi perspektif. menurut saya cukup kuat dan sangat kuat. Sangat kuat. Kalau kita melihat di dalam undang-undang ya kekuasaan kehakiman itu sendiri mengatakan di pasal 17 itu baik dari 1, 2 sampai 7. Itu intinya tidak boleh hakim itu ikut ya memutuskan kalau ada kepentingan. Konflik kepentingan, conflict of interest. Iya. Nah, apalagi misalnya seperti ini ada Materinya keluarga. ada ya ada
kaitan antara ketua Mahkamah Konstitusi, terus dirunut lagi di dalam Materi di gugatan dalam ya? materi permohonan Permohonan. perkara nomor 90 itu ada nama Gibran, Betul. Disebut secara secara terang-terangan. Kemudian setelah itu ditambah lagi norma hukum baru, ya kan? Iya. Sementara yang tadi 3 perkara itu ditolak, padahal sebenarnya substansi objeknya sama. Betul. Beda redaksi saja, yang ini 35 tahun, ya kan? Yang ini adalah pernah dan sedang menjabat pejabat Kepala daerah. tidak begitu, pejabat yang didapat dari pemilu. Oke. Nah, artinya pilkada atau DPRD, DPR, DPD, ya kan? Ya. Nah, sementara di ranah-ranah DPR, DPRD tadi calon seorang untuk calon anggota DPR, DPRD itu 21 tahun. Oke. Artinya itu memungkinkan tadinya menolak 35 tahun. Kalau pernah misalnya orang yang sudah menduduki umur menduduki anggota DPR tapi dia berumur 21 tahun. Ya nggak apa-apa. Bukan gitu. 21 tahun terus sudah berjalan 3 tahun, berarti dia masuk sekarang 24 tahun. Iya, betul. Berarti dengan putusan itu umur 24 boleh? Boleh. Asal pernah. Benar. Pernahnya ini, ingat, ini saya kritik juga, pernahnya ini tidak dibicarakan apa 1 bulan atau 2 bulan ini. Oke, tidak jelas. Tidak jelas. Kalau begitu saya bilang, kalau orang 21 tahun, misalnya 2 bulan, 21 tahun, 6 bulan, boleh. Berarti membuka peluang untuk capres dan cawapres ke depan ini, ya, umur yang di bawah 35 tahun. Benar. Sementara tiga perkara sebelumnya ditolak. Nah, ini yang menjadi pertanyaan karena narasi-narasi terus kemudian sebagai anak hukum kan kadang-kadang suka ada klausul yang bisa dijadikan celah begitu ya untuk membuat sebuah putusan atau aturan. Dan celah ini yang kalau kata pakar hukum tata negara cukup pintar untuk dimainkan sehingga melahirkan putusan yang akhirnya dimainkan atau bermain-main ini? Bermain-main, dimainkan. Ya tergantung bagaimana kita tafsirannya begitu ya Prof, yang akhirnya jadi mengubah bagaimana jalannya pemilu di tahun 2024 ini. Tapi nanti akan kita bahas ya Prof ya terkait dengan tadi independensi, terus kemudian kira-kira apakah memang pantas Ketua Mahkamah Konstitusi ini untuk disanksi dan sepantas apa atau seberat apa sanksi tersebut akan dijatuhkan harusnya ya Prof ya. Prof Juanda tahan dulu ya, kita akan lanjut di segmen berikut. Pemirsa, perbincangan masih akan kami lanjutkan dalam segmen berikut. One on One akan segera kembali sesaat lagi. Majelis Kehormatan MK memeriksa Ketua MK Anwar Usman terkait dugaan pelanggaran kode etik dalam sidang putusan batas usia Capres-Cawapres. Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Jimli Asidik menemukan banyak persoalan dalam cara pengambilan keputusan dan prosedur persidangan. Hubungan kekerabatan, ya, di mana hakim diharuskan mundur dari perkara itu tidak mundur. Itu kan banyak tadi, hampir semua pelapor itu mempersoalkan itu. Namun Ketua MK Anwar Usman membantah tudingan dirinya melakukan lobi dengan hakim konstitusi lain dan terlibat konflik kepentingan dalam mengadili perkara. Nggak ada tuh lobi gimana, udah putusannya dibaca sendiri. Udah baca belum? Putusan sembilan, ya udah. Jabatan milik Allah, Tuhan yang Maha Kuasa. Pak, ya. Kalau tadi berarti intinya yang dipegang tanggapan Pak. Oh, benar, keluarga bangsa Indonesia. Dalam sidang pendahuluan 4 laporan dugaan pelanggaran etik Hakim Konstitusi, pelapor Denny Indrayana meminta Ketua MK Anwar Usman diberhentikan secara tidak hormat. Mesti dan sebaiknya dilakukan upaya judicial activism yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan. Untuk di satu sisi menyatakan putusan 90 yang memang semestinya final and binding menjadi tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum. Putusan yang terjadi beyond reasonable and tolerant flows. Cacat yang di luar batas toleransi.
Sebelumnya MK mengabulkan gugatan soal syarat batas usia pencalonan presiden dan wakil presiden yang menyatakan seseorang bisa mendaftar capres-cawapres jika berusia minimal 40 tahun atau sudah pernah menduduki jabatan publik karena terpilih melalui pemilu. Putusan itu membuka pintu bagi Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka, putra Presiden Jokowi, sekaligus keponakan Anwar Usman, maju di Pilpres 2024. Pemirsa, kita masih akan dalami terkait dengan bagaimana polemik dari putusan Mahkamah Konstitusi ini akhirnya berakibat ke banyak atau berdampak ke banyak sektor, termasuk bagaimana nasib dari para hakim dalam Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang saat ini menjalani persidangan kode etik, termasuk sang Ketua MK Anwar Usman sendiri. Kami akan masih bahas bersama dengan Profesor Juanda selaku pakar hukum tata negara. Profesor, masih semangat, masih sehat ya? Oh iya. demi negara nih. Demi orang banyak. Demi orang banyak, betul. Demi rakyat kita semua ya. Umum ada ya. di atasnya, betul ya. Ya. Baik, Prof. Tadi kita sudah teasing di segmen sebelumnya ketika ya ini kan lagi masih berjalan begitu ya. Ketika misalnya nanti putusan dari sidang kode etik ini ya menyebut Ketua MK Anwar Usman, kemudian juga mungkin majelis ada hakim dalam majelis. Dan kawan-kawan lah ya. Kawan-kawan. Oke. Walaupun sebenarnya narasinya dari masyarakat sendiri sih menganggap ada kok majelis hakim atau hakim dalam majelis hakim Mahkamah Konstitusi yang masih punya integritas. Ada. Ada kan? Ya ada. Kan? Dan Nggak itu semuanya. ada. Saya lihat 4 itu sangat. Kan 5-4 itu. Oke, 5-4. 5 yang masih punya kode etik yang mana? Yang seperti begini ya, memang sesuai dengan prediksi saya, sebelum itu diputuskan ya, 5-4 memang. 4 itu adalah 5 yang apa, 4 yang apa? 5 kan mengabulkan permohonan itu. Jadi dipertanyakan. Iya, karena yang itu yang karena dia mengabulkan akhirnya tidak inkonsistensi dengan yang 3 yang saya sebutkan tadi. Oke. Nah, yang 4 inkonsisten. Oke. Misalnya Prof. Saldi. Tapi dilaporkan juga. Dilaporkan bukan persoalan putusan itu. Tetapi dissenting opinion-nya mengatakan bahwa dia membuka kira-kira ya rahasia internal. Nah, itu yang dilaporkan. Tapi mungkin coba lihat niat dari Prof Saldi. Saya bukan membela Prof Saldinya, tapi saya melihat ya ketika ini saya tidak bisa berbuat lagi. Nah, sudah dia buka. Berangkat dari keputusasaan ya. Iya, keputusasaannya dan ternyata dia memperlihatkan konsistensinya gitu loh. Kenapa? Si Anwar Usman yang perkara 29 itu dengan sadar, dengan beraninya saya tidak usah ikut, tapi putus untuk perkara 90. Kok tiba-tiba ikut? Bukan tiba-tiba, bahkan nafsu juga, ya kan, nafsu ikut, ya kan. Nah itu saya mengutip dari statementnya Prof Saldi. Kita tidak tahu kalau itu di sananya ada nafsu, ada tidak bernafsu toh. Ternyata di situ bernafsu beliau. Pada sekedar mau ikut gitu ya Prof ya. Ya, jadi itu makanya dipertanyakan kenapa yang nomor 90 ini ya beliau itu sangat ingin gitu. Ikut sekali. Sangat ikut. Nah, oleh karena itu 4 inilah yang menurut saya ya masih on the track. Masih sesuai dengan harapan masyarakat. Masih berpedoman pada norma konstitusi, prinsip-prinsip hukum yang berlaku dan ketentuan undang-undang Mahkamah Konstitusi misalnya. Baik. Nah, jadi yang 5 ini sebenarnya kalau kita mau objektif, sebenarnya yang benar-benar menerima sebagian itu adalah 3. 2 itu abu-abu. Sebagian misalnya contoh si Profesor Eni. Beliau itu mengatakan yang beliau maksud itu gubernur. Bukan kepala daerah. Secara umum. Khusus disebutkan di gubernur. Dia setujunya di samping umur 40 tapi pernah jadi gubernur. Tapi dalam amar putusan tidak gubernur. Tiba-tiba ada gubernur, tiba-tiba, ada wali kota. Yang jelas pernah menjabat. Pernah atau sedang menjabat jabatan yang
dapat dari pemilu. Nah kalau gitu bukan hanya kepala daerah. Gubernur, wali kota, bupati. Ya semuanya kan kepala daerah itu gubernur, wali kota, bupati. Terus DPRD. DPRD ada 2. DPRD tingkat kabupaten kota dan provinsi. Yes. Plus lagi DPR. Ya. Plus lagi DPD. Ya. Nah ini orang-orang ini adalah orang-orang yang memenuhi syarat. Asal pernah tadi. Ya. Sebagaimana saya sebut. Lepas dari usianya. Usianya yang penting mau sebulan. Oh misalnya gini loh. Saya pernah umur saya 22 tahun. Dulu pernah 6 bulan. Menjabat sebagai. Bisa, boleh. Benar. Boleh kalau menurut saya itu. Belum ada batas misalnya. Benar. Pernah menjabat sebagai kepala daerah Walaupun baru 2 bulan. minimal. Minimal. 3 tahun misal. Ini tidak ada. Ya. Nah karena tidak ada berarti Bebas. orang 2 bulan udah tuh mundur Benar. memenuhi syarat. Nah ini jadi problem ini. Ini masalah hukum juga ini harus kita pertanyakan. Kenapa jadi masalah hukum, Prof? Ya masalah hukum. Begini berarti tadinya mengatakan 35 tahun tidak boleh. Terus ini adalah calon untuk jadi anggota legislatif itu 21 tahun, ya kan? Terus ketika saya katakan tadi 2 bulan dia sudah mundur, berarti kan umur dia 22 tahun, 23 tahun boleh dong. Oke. Nah, tidak bisa kita elak, ini kan putusan MK katanya. Iya. Final jadi and polemik binding. sendiri. Padahal jadi polemik tersendiri. Terus Ini- kemudian tetap final and binding. Makanya, jadi artinya yang satu sisi para hakim konstitusi yang tadi saya sebutkan tadi ya, kecuali yang 4 tadi, ya kita harus objektif ya. Oke. Nah, menolak tadinya, sepakat menolak. Nah sekarang dia mengabulkan. Nah, loh apa beda dengan tadi? Nah, bedanya memang bahwa ini limitatif jelas 35. Ya. Yang ini abstrak, yang penting jabatan. Ya. Nah, tapi substansi di situ ada aportor usia di bawah 40 dong. Ya. Nah, inilah tidak konsisten. Oke. Inilah cacatnya ya. Nah, Dan kebetulan bisa menguntungkan beberapa pihak. nah, faktanya bukan berapa pihak, satu pihak. Satu pihak dong. Ya, bukan beberapa pihak. Ya, yang untung kan satu pihak. Yang ada nama di situ dan sudah capres. Iya, dan kebetulan ketika sudah terang-terangan menyebut nama, apakah kita sebagai masyarakat juga ya berhak dong untuk curiga apakah ini ada kepentingan yang mengendarai di belakangnya. Tapi sebelum-sebelumnya Prof, apakah memang sebuah materi judicial review cukup common atau cukup biasa menyebut ada nama-nama tertentu dalam materinya? Iya, makanya di beberapa putusan ya, kalau tidak 7 sampai 10 putusan yang berkaitan dengan usia ya, tapi memang soal nama kan, soal itu kan bicara ada kaitan dengan legal standing ya. Iya, iya. Tapi kan tentu yang kemarin yang bersangkutan tidak duduk sebagai legal standing. Tapi ada namanya pemohon yang mencantumkan nama seseorang. ya, iya. Ya, dengan alasan dia mengidolakan. Alasan dia mengidolakan karena dia sebagai warga Solo. Ya kan? Terus dia lihat bahwa begitu pesatnya perkembangan ekonomi di situ, pertumbuhannya. Nah, itu kan bisa saja argumentasi bisa subjektif, bisa objektif. Itu kan? Tetapi yang jelas biasanya kalau soal syarat-syarat seperti ini, usia ya, kemudian hal-hal yang priorisasi ya. Nah, misalnya ada yang 3 tahun, ada 4 tahun, ada 5 tahun ya. Kalau kepala desa itu berapa tahun? Itu 9 tahun. 9 tahun. Misalnya, atau 6 tahun sekarang ya. Nah, itu kan tergantung pada pembentuk undang-undang. Lagi-lagi DPR. DPR. Nah, artinya materi-materi muatan seperti ini adalah materi muatan adalah undang-undang. Bukan dalam arti saya pertegas lagi, bukan ranahnya Mahkamah Konstitusi, tapi ranahnya pembentuk undang-undang. Oke. Nah, itu. Jadi sudah beda jalur, tapi kemudian ya tiba-tiba muncullah gitu putusan yang ternyata secara konstitusional tetap final and binding. Tapi begini Prof, ada yang bertanya juga, ingatkan saya lagi, kalau misalnya dalam sidang kode etik ini diputus yang bersangkutan, Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman bersalah, terus kemudian disanksi dengan diberhentikan. Bagaimana dengan nasib putusan MK-nya kemarin?
Apakah masih akan tetap final and binding, berkekuatan hukum? Iya, kan saya harus melihat dari dua pendekatan. Pendekatan pertama adalah pendekatan yuridis normatif. Di dalam undang-undang ya Mahkamah Konstitusi dan di dalam Undang-Undang Dasar itu mengatakan putusan itu adalah final dan binding. Artinya putusan tingkat pertama dan terakhir. Jadi tidak ada upaya hukum. Nah, kalau tidak ada upaya hukum berarti secara otomatis berlaku. Suka tidak suka, ya benar tidak benar, harus diterima menjadi hukum positif dan harus dipedomani. Nah, itu hukum positifnya. Tapi saya berpikir untuk lebih maju lagi ya secara akademis, seharusnya ya ketika terbukti bahwa salah satu hakim apalagi ketuanya misal melanggar kode etik dan berat mungkin kalau misalnya pelanggarannya berat dihitung. Ya kalau begini berat ya, tidak ada yang ringan ini kalau terbukti itu. Nah itu maka bisa dipedomani adalah norma pasal yang ada di dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Di mana di dalam pasal 17 itu tadi, di sana disebutkan bahwa apabila hakim atau panitera memiliki kepentingan terhadap perkara itu, baik langsung maupun tidak langsung, dia wajib mundur. Bukan sunat loh, wajib. Wajib itu berarti harus. Harus mundur, harus mundur. Ketika dia tidak mundur dan terbukti dia melakukan pelanggaran kode etik, maka putusan itu dianggap tidak sah. Berarti masih ada harapan. Ini norma dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Ya, tidak sah. Dan ketika tidak sah, maka dibuka kemungkinan perkara itu diperiksa lagi dengan majelis hakim yang berbeda. Nah, problemnya apa? Problemnya hakim konstitusi ini tidak mau tunduk kepada pasal itu. Why? Karena dia mengatakan itu kan hakim yang berada di lingkungan Mahkamah Agung, bukan untuk kami katanya. Bukan konstitusi. Bukan Mahkamah Konstitusi. Bisa gitu ya? Sebab di dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman itu sendiri, di bagian ketentuan umum membedakan antara hakim dengan hakim konstitusi. Nah, berpower dong hakim konstitusi. Justru itu saya mengatakan harus ada terobosan hukum ke depan, ya. Undang-undang Mahkamah Konstitusi dirubah, diperbaiki, dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman itu juga dirubah, sehingga disebutkan jangan dibedakan. Khusus pasal itu tadi termasuk yang dimaksud itu hakim konstitusi, disebutkan di situ. Nah kalau ini kan hakim konstitusi bisa berkelit. Itu kan untuk hakim yang ada di lingkungan peradilan di lingkungan Mahkamah Agung dan peradilan di bawahnya. Hakim Mahkamah Konstitusi tidak diatur. Tidak diatur. Nah, oleh karena itu saya katakan, inilah yang saya katakan terobosan hukum baru tadi. Undang-undang itu disempurnakan, diperbaiki. Undang-undang Mahkamah Konstitusi juga diperbaiki. Maka ketika terbukti, nah itu bahasanya ke depan. Ketika terbukti ada pelanggaran bahwa hakim, salah satu hakim memutuskan perkara X misalnya, ternyata ada pelanggaran kode etik berat atau kalau ada pelanggaran kode etik dia tidak mundur, maka putusan itu tidak sah dan aturan mengatakan final and binding itu tidak berlaku misalnya. Bisa dicabut. Baik. Itu loh. Menarik sih, berarti kita juga akan melihat apakah hukum di negara ini bisa bersifat progresif dan tentunya tujuan ya itu tadi buat. Kok tahu juga hukum progresif? Emang anak fakultas hukum ini? Kebetulan Prof. Oh, jadi ini saya sekalian belajar nostalgia begitu. Kuliah. Benar, itu hukum progresif itu. Baik. Prof, nanti kita akan dalami lagi terkait dengan bagaimana nasib dari para hakim dalam majelis hakim Mahkamah Konstitusi yang sedang menghadapi
sidang kode etik tersebut dan tentunya bagaimana implikasinya bagi tidak hanya masyarakat Indonesia tetapi juga bagi pelaksanaan pemilu 2024. Sesaat lagi pemirsa, One on One akan segera kembali. Masih bersama kami pemirsa dalam One on One, Hakim Konstitusi Arief Hidayat mengaku sedih soal narasi Mahkamah Keluarga. Jadi MK bukan Mahkamah Konstitusi tetapi Mahkamah Keluarga yang saat ini sedang berkembang di tengah masyarakat. Dampak dari putusan meloloskan syarat usia capres-cawapres di bawah 40 tahun selama pernah menjabat sebagai kepala daerah. Ya kalau memang sampai ada komentar kayak begitu saya sedih. Dan saya mengatakan ya enggak. MK ya Mahkamah Konstitusi, ya kan? Enggak kalau saya enggak. Dan saya kalau memang ada orang yang menganggap begitu saya sedih sekali. Pengalaman saya sebagai hakim Mahkamah Konstitusi sudah 12 tahun saya. Kalau sampai ada komentar begitu ya saya sedih. Ngeri lah bagi saya. Ya, Pak Arief Hidayat saja sedih, kemudian mengambil bagaimana narasi yang saat ini beredar di tengah netizen, memparodikan tanda kutip Mahkamah Konstitusi MK bukan sebagai Mahkamah Konstitusi atau yang berada dalam ranah konstitusi tertinggi di Indonesia tetapi jadi Mahkamah Keluarga. Sama sedihnya ya dengan Prof Juwanda, Pak Arief ya. Iya, beliau aja sedih, apalagi saya. Begini ya, kesedihan beliau itu ada double mungkin ya. Ya sebagai pakar hukum tata negara ya hakim konstitusi. Kalau saya kan double juga. Ya sebagai masyarakat dan sebagai pakar hukum tata negara. Sama-sama sedihnya dan kecewanya. Ya, mungkin masyarakat tuh kecewa tidak ada begitu tahu alasan-alasannya. Hanya ingin dan melihat bahwa ini kok begini ya negara ini gitu lah. Ya, dan lain-lain ya. Kalau kita tahu persis seharusnya tidak begitu. Konsisten gitu lah. Karena semua hakim itu adalah latar belakangnya hukum. Nah, saya yakin benar, saya tidak meragukan kemampuan ilmu filsafat hukumnya atau teori hukumnya atau dogmatika hukumnya, semua mumpuni. Tapi yang menjadi persoalan kenapa lupa gitu loh, yang diputuskan ini, ya yang diputuskan kenapa tidak berdasarkan konstitusi kita, ya walaupun argumentasinya dengan berbagai cara, tapi kan kelihatan bahwa ini kan tidak konsisten. Nah oleh karena itu inilah kecewaan kita bersama. Nah ke depan tidak boleh begini. Oleh karena itu ya saya pikir kalau memang terbukti ini nanti apalagi ya ada gagasan untuk melakukan hak angket DPR, benar. Ya itu saya kira kalau ternyata ada bukti, ada dalam proses putusan itu adalah tidak sesuai dengan undang-undang atau undang-undang tidak dilaksanakan, tidak pedoman, atau misalnya melanggar sumpah, ya saya kira hakim konstitusi bisa dipecat. Semuanya. Yang gitu, yang terbukti melakukan pelanggaran ya, tidak semua ya. Jangan ya. Ya jangan. Kalau misalnya yang masih punya integritas ya jangan dihukum. Ya, makanya ketika itu tidak ada sarana mekanisme pemecatan hakim konstitusi yang seperti itu, tapi kan ada. Kalau dia melanggar sumpah, kan sumpahnya adalah saya dengan sebenarnya melaksanakan undang-undang. Tapi tidak melaksanakan undang-undang, ya, Prof. Tidak memperdomai undang-undang misalnya. Saya kira kenapa tidak, ya demi untuk keadilan, kepastian hukum, kemanfaatan, kepentingan negara. Atau bahkan ketika sebuah putusan ini, ya kalau saya pernah baca kan putusan Mahkamah Konstitusi yang ternyata harus ditambah, ya bisa memenuhi unsur kegentingan, sementara tidak ada kegentingan yang dimaksud yang sedang terjadi di negara kita. Kok pinter? Jadi, alhamdulillah masih ingat Prof. Jadi benar, makanya jangan sekali norma konstitusi misalnya menyangkut pelanggaran HAM atau menyangkut HAM misalnya ada undang-undang yang melangkut pelanggaran HAM. Nah itu yang perlu segera
Nah, itu boleh ditambah norma hukum seperti. Tapi yang ini syarat loh, ya, tidak begitu penting dalam arti dibanding dengan pelanggaran HAM atau ya hak konstitusional lainnya. Ya, kan masih ada syarat-syarat lain yang bisa tercover di dalam di dalam undang-undang pemilu itu sendiri. Jadi wajar lah kalau misalnya masyarakat jadi berburuk sangka dan kecewa. Ya, beragam sangka, beragam penafsiran, ya. Makanya hakim konstitusi tidak boleh marah, tidak boleh baper, ya. Ya terimalah, tuailah kritik itu untuk evaluasi, dan kalau memang benar terbukti dari pemeriksaan MK ini nanti, ya kita harap ya terima. Dan saya melihat dari pengamatan dan dikait dengan antara parabel 1 dengan parabel yang kedua, parabel ketiga misalnya, ini sudah menjurus benar ada pelanggaran kode etik. Nah, putusan dari MK ini kan berarti juga mengikat ya, Prof ya. Oh ya. Subjek-subjek yang subjek-subjek yang ada di dalamnya wajib mematuhi apa hasil dari sidang kode etik ini. Iya, benar. Jika tidak, bisa dipaksa atau ada konsekuensi hukum lainnya, Prof? Ya, tidak mungkin, itu kan sebuah perangkat yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan harus diikuti dan wajib diikuti, ya. Memaksa bagaimana? Pemaksaan itu ada di dalam undang-undang itu, bahwa yang mengatur ketika terbukti misalnya terbukti pelanggaran kode etik berat, maka di ujungnya ya konsekuensinya hukumnya itu diberhentikan dengan tidak hormat. Nah, pertanyaan saya kembali lagi, apakah punya nyali tidak Prof Jimli ya untuk memutuskan begitu? Dia kadang-kadang gini, terbukti melakukan pelanggaran kode etik berat. Tapi skalanya bukan berat. Nah, tetapi putusannya teguran. Tapi kalau pelanggaran berat wajib untuk diberhentikan atau masih bisa dibelokkan lagi nih putusannya? Ya antara beginilah, itu kan sanksi. Sanksi itu kan harus timpal dengan perbuatan. Nah, perbuatannya memang berat, ya perbuatan tidak hormat, pemberitaan dengan tidak hormat dong. Ya, jangan setengah-setengah. Di sininya pangkal mengatakan terbukti ya pelanggaran kode etik, ya, tapi sedang misalnya. Nah, sedangnya di mana ukuran sedangnya? Ini sudah terjadi kok, kelihatan sekali benang merah ya antara A, B, terus ini sudah begini misalnya. Ya menguntungkan siapa? Ya, makanya tadi sudah disebutkan Pak Arief Hidayat mengatakan, saya tidak sedih saya mengatakan bahwa ini mahkamah keluarga. Ya. Dan belum ya, kenapa orang mengatakan mahkamah keluarga? Pertanyaan saya, keluarga siapa di situ? Ya, ya keluarga siapa? Ya cukup. Ya, cukup jadi. Ya kan gitu kan. Ya, kalau tidak mau mengatakan itu bukan mahkamah konstitusi, katakanlah orang mengatakan mahkamah keluarga. Pertanyaan, keluarganya Prof Anung misalnya, apa siapa antara keluarga? Keluarga itu kan lebih dari satu. Ya. Nah, kalau lebih satu bisa dua dong. Bisa juga tiga kan? Betul. Nah, kalau itu terbukti, mungkin begini ya. Saya tetap berpikir begini. Mahkamah Konstitusi itu tetap Mahkamah Konstitusi. Tapi yang dimaksud mahkamah keluarga itu, Mahkamah Konstitusi menjadi mahkamah yang untuk keluarga mungkin. Yang kebetulan putusannya juga berpengaruh pada keluarga-keluarga tertentu. Keluarga-keluarga tertentu. Dan ini yang tidak boleh, ya, yang kita sesalkan. Oleh karena itu, sekali lagi kita hanya bisa berharap ya kepada ya keberanian dan komitmen, integritas, ya, kredibilitas
Oke. negarawan dari Prof. Jimli. Baik. Ya, kalau itu Prof. Jimli mampu menjalankan dengan baik, Maka tidak lepas dari tidak mendengar bisikan kiri kanan atau pengaruh angin dari mana-mana, saya yakin ya disinilah letak dan saatnya Prof. Jimli memberikan yang terbaik untuk kesekian kalinya kepada negara bangsa ini. Ya, walaupun misalnya Prof. Jimli tidak jadi presiden, tapi Prof. Jimli lebih dari presiden. ya role model untuk kita akademisi Ya, hukum. tapi ketika Prof. Jimli misalnya dengan begitu bukti banyak, saksi menguatkan terjadinya pelanggaran kode etik, tetapi memutuskan tidak sesuai dengan bukti-bukti, dengan objektivitas, maka berarti Prof. Jimli juga ikut. Ya, ikut juga membuat Mahkamah Konstitusi itu degradasi. Degradasi. Biarlah masyarakat kita tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Selain tidak bisa menaruh kepercayaan lagi kepada salah satu Jelas. lembaga konstitusi. Makanya itu resiko nanti Mahkamah Konstitusi, dan yang paling saya khawatirkan nanti kalau ini tidak rame-rame kita kawal, kita awasi, ya itu di 2024 nanti itu pasti terjadi sengketa pemilu, hasil pemilu. Betul. Nah, ini yang juga akan ditangani oleh Mahkamah Konstitusi. Kalau itu terjadi, kalau ini misalnya katakanlah Prof. Jimli misalnya bermain-main atau tidak berani ya mengambil keputusan yang objektif misalnya, maka ini yang dikhawatirkan masyarakat. Oke. Ya. Oke. Ketika nanti ada pemilu, sengketa pemilu 2004 ini bisa jadi atau tidak bisa membuka kemungkinan yang dikhawatirkan orang. Ya, atau menguntungkan pihak-pihak yang juga ya sudah bisa dikhawatirkan akan menguntungkan beberapa pihak tertentu terkait dengan kemungkinan ikut dalam pemilu. Kemungkinan menguntungkan salah satu pihak atau beberapa pihak akan terjadi, dan ini tidak boleh. Baik. Nah, Prof, kita ke pertanyaan terakhir ya terkait dengan apapun nanti hasil putusan dalam sidang kode etik dari MK yang kebetulan akan dilaksanakan tanggal 7 November 2023. Kok ya pas, Prof, berbarengan dengan rencana cadangan atau rencana ingin mencari cawapres cadangan begitu dalam beberapa hari atau beberapa waktu sebelum putusan tersebut. Lagi-lagi yang kita takutkan adalah apakah putusan ini nantinya akan putusan yang mana nih? Putusan dari sidang kode etik. Oke. Bisa dikendarai oleh kepentingan politik tertentu atau ya lagi-lagi kita masih bisa berharap putusan ini akan berpihak kepada kepentingan masyarakat Indonesia. Kalau saya sebagai akademisi tetap berpikir objektif, positif, ya. Soalnya jadwalnya berbarengan, Prof. Katanya ya rencana soal cawapres cadangan ini kok ya sehari sebelum sidang kode etiknya diputuskan tanggal 7 November 2019. Ya, saya harus mengatakan bahwa saya tetap berpikir positif, ya, objektif untuk Prof. Jimli dan kawan-kawan. Tetapi ketika itu nanti ternyata mengecewakan masyarakat, ya, ini kan sudah transparan ini, ya, dunia sekarang dari masyarakat kelas atas, kelas menengah, kelas bawah ini menyoroti, fokus kepada MK, ya, begitu pentingnya ya putusan MK ini. Nah itu kalau ketika itu akan mengecewakan masyarakat nanti, ya risikonya tentu tadi yang saya sudah sebutkan. Ya di samping memang kepercayaan publik pada Mahkamah Konstitusi sendiri semakin terpuruk, juga ke Prof. Jimli juga kena imbas ya sangat disayangkan sekelas Prof. Jimli. Siapapun cawapres cadangan atau akan ada gitu cawapres cadangan yang menggantikan Gibran Rakabuming Raka. Ya tetap memang ada ini rencana. Tapi itu berarti kan beda ranah ya. Untuk putusan dari sidang kode etik ini adalah bagaimana kita mempertanyakan apakah Prof. Jimli dan kawan-kawan berani apa tidak, dan nasib dari Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi
ya itu dipertaruhkan. Tapi lepas gitu, siapapun cawapres cadangan atau cawapresnya siapapun ini ya. Ada pemain cadangan. Ada pemain cadangan disiapin begitu Prof. Iya. Lagi-lagi untuk mungkin bagaimana nanti dinamika yang terjadi pemilu 2024, kita tetap harus fokus pada marwah dari Mahkamah Konstitusi gitu kan. Iya, benar. Jadi ya itu yang kita harapkan ya, bahwa di sini letaknya pentingnya putusan yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat luas ya, putusan MK ini. Tapi terlepas dari ada cawapres cadangan. Bisa gitu. Ya. Boleh nggak sih sebenarnya dalam konstitusi ketika sudah didaftarkan ke KPU terus disiapin backup? Saya kira ya untuk mempersiapkan segala resiko-resiko di dalam pertarungan politik di Indonesia dimanapun itu kan memang harus disiapkan ya, harus disiapkan. Boleh-boleh saja sebenarnya. Boleh saja ya. Apakah misalnya ternyata ada syarat-syarat dari beberapa capres atau dari capres itu tidak terpenuhi misalnya, maka diberi ruang waktu untuk mengisi pengganti. Itu ada, ada, memang ya. Atau mungkin karena faktor lain misalnya kan, ya itu harus. Karena soal pemilu 5 tahun sekali ini, khususnya pada level presiden dan wapres ini kan sangat penting dan strategis untuk kepentingan keberlanjutan bangsa kita ke depan. Nah, oleh karena itu ya memang ada mekanisme untuk mempersiapkan ya, baik dalam kondisi normal maupun kondisi tidak normal. Misalnya contoh yang kita tidak inginkan ya, ada yang meninggal. Oh, innalillahi ya. Ya kan? Ya benar. Nah itu kayak gitu. Memang tidak ada karena kasus karena putusan. Tapi itu kan kalau meninggal force majeure, Prof. Ya kan itu kan bicara persiapan, penggantian. Kecuali kalau sudah di arena pertandingan. Ya. Tapi sebelum ketok palu itu, nah itu kan ada persiapan alternatif yang harus disiapkan. Ya, oleh partai politik dan parpol ya kan, yang pengusung ya. Oh ini. Nah itulah makanya ada mungkin plan A, plan B, plan C. Nah kita tidak tahu ya di rumah internal para partai politik itu sendiri kan partai apa. Jadi ya memang itu wajar. Tetapi ya kalau kaitan dengan MK apapun ya, putusannya tetap ditunggu masyarakat. Tapi persoalannya berani atau tidak pelanggaran berat. Berani atau tidak objektif. Berani atau tidak memutuskan sebagaimana bukti-bukti misalnya. Nah gitu. Nah, itu yang kita harapkan. Ketika buktinya ada, terus tinggal menyimpulkannya, salah simpul, nah itu yang kita tidak harapkan. Ya, jadi ya, jadi dari kalau dalam bahasa kami di kampus itu dari pendahuluannya udah oke, rumusan masalahnya udah oke, kerangka teori sudah oke, pembahasan udah oke, kesimpulannya tidak pas. Nilainya D. Baik, Prof. Kita tunggu sama-sama ya hasil dari dialog ini, terus kemudian juga harapan dari masyarakat khususnya terjadi atau tidak di tanggal 7 November 2023. Tapi kita harapkan agar apapun yang terjadi tentunya masyarakat yang akan diuntungkan, dan semoga pemilu 2024 ini bisa berjalan dengan sesuai janjinya sebelumnya. Politik yang riang gembira, begitu ya Prof. Prof Juanda, sayang sekali karena durasinya sudah habis, kita terpaksa sudahi dulu dialog ini. Ya, sama-sama. Sehat-sehat selalu ya Prof. Terima kasih Sama-sama kita. doanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Prof. Terima kasih, kita ketemu lagi lain kesempatan. Dan demikian pemirsa One on One malam hari ini. Saya Fani Maniar. Terima kasih, sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Sampai jumpa.